Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Dasar Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Haziq Isam Ramadan dengan NIM 2401167. Dan teman-teman saya yang pertama yaitu Amelia Rashifa Irhamni, yang kedua Auliatri Zahra Nofrin, yang ketiga Dea Maulia, yang keempat Haziq Isam Ramadan, yang kelima Intan Olivia Afmiral, yang keenam Nafa Almeka, yang ketujuh Raisa Sasabila, yang kedelapan Sonia Dharma Putri. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu metabolisme obat, yang akan dijelaskan oleh Amelia Rashifa. Kepada Amelia Rashifa, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Amelia Rashifa Irhamni dengan NIM 2401155. Di sini materi yang akan dibahas di kelompok kami yaitu pengertian tempat-tempat metabolisme obat, metabolisme yang terjadi di hepar, induktor dan inhibitor, enzim metabolisme prodrug, laju lintas pertama atau first phase effect, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Metabolisme obat merujuk pada proses biokimia dalam tubuh yang mengubah obat menjadi bentuk yang dapat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, diekskresikan. Faktor seperti enzim hati dan ginjal berperan dalam mengubah struktur kimia obat untuk memfasilitasi eliminasi dari tubuh. Proses ini mempengaruhi kecepatan dan efisiensi obat dalam memberikan efek terapeutik atau dihilangkan dari sistem tubuh. Perkenalkan, nama saya Auliatri Zahra Nofrin dengan NIM 2401159. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Metabolisme memiliki fungsi penting dalam tubuh, di antaranya seperti pertumbuhan dan perkembangan jaringan, regulasi suhu tubuh, pencernaan makanan, detoksifikasi, pernapasan, mengalirkan darah, memperbarui sel, dan menjaga fungsi otak dan saraf. Di mana terdapat dua jenis metabolisme, yaitu ada katabolisme atau penguraian dan anabolisme atau penyusunan. Katabolisme atau penguraian adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Contohnya seperti proses pemecahan glukosa menjadi energi atau ATP. Lalu selanjutnya anabolisme atau penyusunan adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang dibutuhkan tubuh, biasanya memerlukan energi. Contohnya seperti pembentukan protein dari asam amino. Baik, materi selanjutnya yaitu tempat-tempat metabolisme obat. Metabolisme obat dapat terjadi pada semua jaringan dan cairan biologis. Namun, jangkauan terluas reaksi metabolisme terjadi di hati. Yang lebih substrat selektif, berbagai proses metabolisme terjadi di ginjal, paru-paru, otak, plasenta, dan jaringan lainnya. Perkenalkan, nama saya Dea Maulia dengan NIM 2401161. Di sini, saya akan menjelaskan metabolisme yang terjadi di hepar. Proses metabolisme itu ada dua fase, di mana fase 1 ini melibatkan enzim sitokrom P450. Prosesnya meliputi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Di mana tujuan fase 1 ini untuk fungsionalisasi senyawa induk sehingga terbentuk metabolit yang lebih polar dari senyawa induknya. Pada kebanyakan obat, produk metabolisme fase 1 ini dapat menjadi substrat untuk metabolisme fase 2. Selanjutnya, fase 2. Di fase 2 ini melibatkan konjugasi glucuronil transferase dan glutation S transferase, sehingga senyawa yang melewati fase 2 ini akan lebih mudah diekskresikan dalam urin. Jadi, tujuan metabolisme fase 2 dan fase 1 dan fase 2 ini yaitu untuk meningkatkan kepolaran dari suatu senyawa. Prinsip metabolisme fase 1 dan fase 2
adalah membentuk obat menjadi bentuk yang mudah larut dalam air sehingga obat mudah untuk diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh bersama urin atau fases. Bila suatu obat yang mengalami reaksi fase 1 sudah cukup larut dalam air atau fases, obat tersebut tidak perlu lagi mengalami reaksi fase 2. Tidak semua obat mengalami metabolisme fase 1 dan 2 secara berurutan, dan tidak semua obat mengalami metabolisme fase 2 untuk diekskresikan. Reaksi fase 2 terdiri dari yang pertama itu ada konjugasi asam glukronat. Konjugasi dengan asam glukronat merupakan cara konjugasi umum dalam proses metabolisme. Hampir semua obat mengalami konjugasi ini karena sejumlah besar gugus fungsional obat dapat berkombinasi secara enzimatik dengan asam glukronat dan tersedianya D-asam glukronat dalam jumlah yang cukup pada tubuh. Yang kedua, ada metilasi. Reaksi metilasi mempunyai peran penting pada proses biosintesis beberapa senyawa endogen seperti norepinefrin, epinefrin, dan histamins, serta untuk proses bionaktivasi obat. Yang ketiga itu ada konjugasi sulfat, terutama terjadi pada senyawa yang mengandung gugus fenol, dan kadang-kadang juga terjadi pada senyawa alkohol, amin aromatik, dan senyawa N-hidroksi. Yang keempat, ada asetilasi. Asetilasi merupakan jalur metabolisme obat yang mengandung gugus amin primer, sulfonamida hidrasin, alfatik primer. Fungsi utama asetilasi adalah membuat senyawa inaktif. Yang terakhir itu ada pembentukan asam merkapturat oksifikasi. Asam merkapturat adalah turunan es dari N-acetylcysteine dan disintesis dari GSH. Reaksi konjugasi terjadi dengan kombinasi pada cysteine atau glutation dengan bantuan enzim dalam reaksi supernatan dan homogenat jaringan, terutama hati dan ginjal. Perkenalkan, nama saya Nafa Almeka dengan NIM 2401179. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya, induktor dan inhibitor enzim metabolisme. Di dalam tubuh terdapat enzim yang berperan dalam metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses mengolah obat agar dapat digunakan atau dikeluarkan dari tubuh. Proses ini juga dikenal sebagai biotransformasi obat. Terdapat dua jenis zat yang dapat mempengaruhi kerja enzim ini, yaitu induktor enzim dan inhibitor enzim. Induktor dan inhibitor enzim metabolisme obat adalah dua jenis zat yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat di tubuh manusia. Induktor enzim adalah zat yang berperan sebagai pemicu yang meningkatkan aktivitas enzim, hingga metabolisme obat menjadi lebih cepat dan obat lebih cepat tereliminasi dari tubuh. Sedangkan inhibitor enzim adalah zat yang berfungsi sebagai penghambat yang memperlambat aktivitas enzim, sehingga metabolisme obat menjadi lebih lambat dan kadar obat dalam tubuh bertahan lebih lama. Salah satu contoh dari induktor enzim yaitu ada rifampicin, dan contoh dari inhibitor enzim itu ada fluoxetine. Rifampicin merupakan contoh induktor enzim yang meningkatkan aktivitas enzim sitokrom P450 di hati. Akibatnya, obat yang masuk ke dalam tubuh akan lebih cepat dimetabolisme dan dikeluarkan. Di dalam tubuh terdapat enzim yang berperan dalam metabolisme obat. Salah satunya adalah enzim sitokrom P450 tadi yang berada di hati. Enzim ini sangat penting karena berperan dalam salah satunya yaitu sebagai metabolisme obat. Enzim ini berfungsi untuk mengolah obat agar dapat digunakan atau dikeluarkan dari tubuh. Akibat yang terjadi pada tubuh setelah enzim P450 bekerja lebih cepat karena dipicu oleh rifampicin, yaitu karena metabolisme obat berlangsung lebih cepat, kadar obat dalam tubuh menurun lebih cepat sehingga efektivitasnya bisa berkurang. Kemudian, obat yang seharusnya bekerja dalam waktu tertentu bisa hilang lebih cepat sebelum memberikan efek yang maksimal. Sebaliknya, fluoxetine
adalah inhibitor enzim yang menghambat aktivitas enzim sitokrom P450. Dengan demikian, metabolisme obat menjadi lebih lambat, menyebabkan kadar obat dalam tubuh meningkat dan bertahan lebih lama. Dampak yang terjadi karena metabolisme obat diperlambat, obat lebih lama berada dalam tubuh yang dapat meningkatkan efektivitas, tapi juga berisiko menimbulkan efek samping jika terjadi akumulasi berlebihan. Untuk cara kerja induktor enzim, pertama, induktor membantu tubuh membuat lebih banyak enzim, sehingga obat-obatan lebih cepat dimetabolisme dan dikeluarkan. Induktor juga menurunkan heme intraseluler atau bagian penting dari enzim dan meningkatkan sintesis porfirin atau zat yang dibutuhkan untuk membuat lebih banyak enzim. Akibatnya, efek obat bisa berkurang karena obat lebih dapat diproses dan hilang dari tubuh. Untuk cara kerja inhibitor enzim, inhibitor bisa mengubah aksi katalik enzim. Artinya, enzim jadi kurang aktif atau tidak bekerja seperti biasanya. Inhibitor juga bisa memperlambat atau bahkan menghentikan kerja enzim, sehingga metabolisme obat melambat dan obat bertahan lebih lama dalam tubuh. Ini bisa menyebabkan obat menumpuk sehingga efeknya bisa lebih kuat. Perkenalkan, nama saya Intan Olivia Ahmiral dengan NIM 2401171 dari kelompok 4. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penginduksi enzim atau indikator enzim. Indikator enzim adalah senyawa yang dapat meningkatkan aktivitas enzim tertentu, terutama enzim-enzim metabolisme seperti sitokrom P450 di hati. Induksi enzim ini terjadi melalui peningkatan sintesis enzim sehingga meningkatkan kecepatan metabolisme suatu zat atau obat dalam tubuh. Mekanisme kerja indikator enzim. Yang pertama, meningkatkan sintesis enzim. Indikator bekerja dengan merangsang produksi lebih banyak enzim sehingga metabolisme obat atau zat yang menggunakan enzim tersebut menjadi lebih cepat. Yang kedua, menurunkan heme intraseluler dan meningkatkan sintesis porfirin. Heme adalah bagian penting dari enzim CYP. Jika heme dalam sel berkurang, tubuh akan merangsang produksi porfirin yang merupakan prekursor heme. Hal ini menyebabkan meningkatkan produksi enzim CYP yang berkontribusi pada percepatan metabolisme obat atau zat lain. Selanjutnya ada dampak induksi enzim. Dampaknya yang pertama yaitu mengurangi efektivitas obat. Yang kedua, memerlukan dosis lebih tinggi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penghambat enzim atau inhibitor enzim. Inhibitor enzim adalah senyawa yang dapat mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitas enzim sehingga memperlambat metabolisme suatu zat atau obat. Selanjutnya ada mekanisme kerja inhibitor enzim. Yang pertama yaitu mengubah aksi katalik enzim. Inhibitor dapat berikatan dengan enzim dan mengubah bentuk atau fungsinya sehingga enzim tidak dapat bekerja dengan optimal. Yang kedua, yaitu menghambat katalisis. Jika enzim dihambat, substrat yang biasanya dipecah oleh enzim tersebut akan menumpuk, yang bisa meningkatkan efek atau toksisitas suatu zat. Selanjutnya ada dampak inhibisi enzim. Yang pertama, meningkatkan kadar obat dalam darah, dan yang kedua, memerlukan penyesuaian dosis. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu prodrug. Prodrug adalah obat yang diberikan dalam bentuk tidak aktif atau kurang aktif, lalu dikonversi menjadi bentuk aktif dalam tubuh melalui proses metabolisme. Tujuan utama dari prodrug adalah meningkatkan ketersediaan hayati oral, mengurangi efek samping, dan meningkatkan efektivitas terapi. Selanjutnya ada mekanisme kerja prodrug. Yang pertama, setelah dikonsumsi, prodrug diserap dan mengalami metabolisme oleh enzim tertentu dalam tubuh. Yang kedua, metabolisme ini mengubah prodrug menjadi bentuk aktifnya yang kemudian memberikan efek terapeutik. Selanjutnya ada keuntungan prodrug. Keuntungan yang pertama yaitu dapat meningkatkan penyerapan obat.
Beberapa obat dalam bentuk aktifnya sulit diserap, sehingga prodrug dirancang agar lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Keuntungan yang kedua, yaitu dapat mengurangi efek samping. Prodrug dapat membantu mengurangi iritasi atau toksisitas dengan mengontrol aktivasi obat dalam tubuh. Keuntungan yang ketiga, yaitu dapat memperpanjang durasi efek. Prodrug yang diaktifkan secara bertahap dalam tubuh bisa memberikan efek lebih lama. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu laju lalu lintas pertama atau disebut first pass effect. Obat mengacu pada kecepatan di mana suatu obat melewati hati setelah diberikan secara oral sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Fenomena ini terkait dengan first pass effect, di mana obat mengalami metabolisme yang signifikan oleh enzim hati sebelum mencapai aliran darah utama. Laju lalu lintas pertama dapat berpengaruh pada tingkat biodisponibilitas obat dan dapat menjadi faktor penting dalam menentukan dosis yang efektif. Semakin kuat first pass effect, maka semakin sedikit jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Jika tadi rekan saya sudah menjelaskan apa itu first pass effect, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang terjadi pada organ tubuh kita ketika kita meminum obat atau biasa kita sebut sebagai penggunaan obat secara oral. Saya Raisa Salsabila dengan NIM 2401185. Yang pertama, obat-obatan yang diminum akan diserap di usus besar dan usus halus dan mengalami beberapa transformasi karena kegiatan enzim, pH, maupun mobilitas lambung dan usus. Yang kedua, obat dikirim ke vena portal. Vena portal itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari limpa dan saluran cerna ke hati melalui arteri mesentrika yang memberi oksigen dan darah ke usus. Yang ketiga, darah mengalirkan obat dari vena portal tadi melalui sinusit. Sinusit sendiri adalah ruang antara sel hati yang memungkinkan lewatnya aliran darah. Setelah dari hati, obat akan dibuang ke vena hepatik untuk pergi ke jantung. Dari jantung, obat akan terlebih dahulu melewati kedua paru sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Nah, karena biotransformasi yang terjadi di banyak tempat tadi, maka kemungkinan sebagian besar obat yang diserap mungkin hilang sebelum mencapai aliran darah. Perkenalkan, nama saya Sonia Dharma Putri dengan NIM 2401190. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama itu fungsi hati. Jika fungsi hati terganggu, kemampuan hati untuk melakukan metabolisme obat berkurang, menyebabkan efek samping obat dalam tubuh. Selanjutnya yang kedua, usia. Contohnya pada bayi, metabolisme obat cenderung lebih lambat pada bayi, karena enzim yang terlibat dalam metabolisme obat belum sepenuhnya matang. Selanjutnya, yang ketiga, faktor genetik. Individu dengan genetik tertentu mungkin memiliki aktivitas enzim yang lebih rendah atau lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi seberapa cepat tubuh melakukan metabolisme obat. Selanjutnya, yang keempat, induksi enzimatik. Ada orang yang memiliki faktor genetik tertentu yang dapat menimbulkan perbedaan khasiat obat pada pasien. Faktor lainnya, pertama, jenis kelamin. Laki-laki umumnya memiliki massa otot yang lebih besar daripada perempuan. Semakin besar massa otot, maka semakin banyak energi yang dibakar saat bergerak. Selanjutnya, ukuran dan komposisi tubuh. Seseorang yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dan berotot akan membakar lebih banyak kalori. Selanjutnya, suhu tubuh. Ketika terpapar suhu udara yang terlalu dingin, tubuh akan meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas. Salah satu caranya adalah dengan refleks menggigil, di mana otot-otot bergerak dengan cepat untuk membakar energi dan menghasilkan panas. Yang terakhir, aktivitas fisik dan olahraga. Berolahraga atau melakukan aktivitas fisik sehari-hari seperti bermain dan berjalan kaki, jogging, berlari, atau naik turun tangga. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak kalori yang dibakar
dan semakin tinggi pula tingkat metabolisme tubuh kita. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi obat. Yang pertama, faktor fisiologis, itu ada usia, genetika, nutrisi, dan jenis kelamin. Yang kedua, kebiasaan merokok. Rokok mengandung zat seperti nikotin yang dapat menginduksi enzim hati. Hal ini dapat mempercepat metabolisme beberapa obat sehingga efektivitasnya berkurang. Contohnya kafein, teofilin, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor patologis. Penyakit hati, contohnya gangguan hati seperti sirosis, dapat memperlambat metabolisme obat, meningkatkan toksisitasnya. Penyakit ginjal, jika terjadi gangguan ginjal, obat yang diekskresikan melalui urin dapat menumpuk dalam tubuh dan dapat menyebabkan efek samping yang lebih parah. Yang keempat, obat-obat tertentu. Beberapa obat dapat menginduksi atau menghambat enzim metabolisme. Misalnya, rifampicin, phenytoin, dan carbamazepin dapat meningkatkan metabolisme obat lain sehingga efektivitasnya berkurang. Obat seperti erythromycin dan cimetidine dapat menghambat metabolisme obat lain, meningkatkan risiko toksisitas. Yang kelima, pemakaian obat bersamaan. Aspirin dapat meningkatkan efek antikoagulan, warfarin sehingga meningkatkan risiko pendarahan. Obat diuretik dan antihipertensi dapat bekerja sinergis dalam menurunkan tekanan darah, tetapi juga berisiko menyebabkan hipertensi berlebihan. Yang keenam, penyakit tertentu. Diabetes dapat mempengaruhi distribusi obat karena perubahan dalam kadar protein darah dan aliran darah ke jaringan. Hipotiroidisme dapat memperlambat metabolisme obat, sedangkan hipertiroidisme dapat mempercepatnya. Baik, sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.